Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 25 ya, di bulan Februari 2024. Oke guys, kita langsung saja melihat bagaimana update ya dari global crypto market cap hari ini. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Perubahannya ya di 0,05% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga masih di posisi 70 ya di area greed, dan tampaknya para investor dan juga para trader ya saat ini memang masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana guys untuk Bitcoin beberapa hari ke depan ini. Dan tentu saja hal ini merupakan kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan ya di 1,19% dan masih bertahan guys di harga 51.600-an dolar ya. Jadi masih di atas 50.000 dolar yang menjadi salah satu support yang cukup kuat guys untuk bisa ditembus guys. Nanti akan kita coba lihat bagaimana lebih detailnya di grafiknya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 2,5%. Selanjutnya untuk BNB bisa dibilang masih sideways ya, merah di 0,19%. Untuk Solana naik di 1,8%. Dan beberapa altcoin tampaknya perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Bahkan untuk Uniswap yang kemarin sudah naik 60% lebih ya, hari ini mengalami penurunan di 10,8% ya. Dan ini wajar-wajar saja karena naiknya sudah tinggi banget guys. Kalau kalian lihat pergerakan harga di TradingView guys, kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini guys. Untuk close candle kemarin ini hijau tebal dan di atas harga 51.000. Ini keren banget yang menunjukkan bahwa tampaknya memang para investor ini masih mempertahankan harganya ya dan tidak FOMO untuk menjual, dan terlihat dari pergerakan harga Bitcoin hari ini guys. Dan di poin 50.000 dolar ini menjadi salah satu area support yang kuat untuk bisa ditembus, dan bisa kita lihat ya untuk pergerakan dari MA20 sudah mulai mendekati di area 50.000 ini, sehingga kita bisa jadikan sebagai salah satu area yang sangat kuat guys, dimana biasanya di MA20 time frame daily ini menjadi indikasi ya harga itu akan sangat kuat untuk bisa dipertahankan ya, baik untuk resisten ataupun support guys. Jadi kalau kita lihat di sini dengan pergerakan harga Bitcoin yang naik, kemungkinan untuk MA20 bisa mencapai di 50.000, bahkan kalau memang ini valid ya, pergerakan Engulfing di sini sudah terbentuk dan efeknya terjadi hari ini, maka ada kemungkinan untuk Bitcoin bisa naik lagi ya, mencoba retest di 52.200 atau dengan target utamanya di Fibonacci retracement tepatnya di harga 54.000 dolar. Jadi di sini ya untuk target utama dari Bitcoin. Dan nanti kalau sudah mencapai harga di sini, kalian harus berhati-hati, bisa saja ya di sini akan menjadi salah satu area dari para trader ataupun para investor untuk taking profit dan mengambil posisi short. Jadi kalian harus berhati-hati di sini. Oke, selanjutnya kita akan update bagaimana pergerakan untuk Bitcoin ke depannya. Jadi kalian stay tune di sini. Dan untuk hari ini guys ya, kita akan merekomendasikan salah satu project yang cukup menarik. Tapi sebelumnya kita akan memberikan sedikit intermezzo ya, sedikit info lah yang cukup menarik juga. Seperti yang dilansir ya dari harian bitcoin.com. Nah, di sini diinformasikan bahwa email yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto ini terkuak guys atau terreveal ya secara umum. Nah, di sini adalah beberapa perbincangan yang dilakukan oleh si Satoshi Nakamoto dengan seseorang guys. Dimana dalam artikel ini si Satoshi Nakamoto ya telah memprediksi untuk skalabilitas Bitcoin ini bisa melebihi Visa guys, dan juga beberapa prediksi yang dia ungkapkan di sini. Satoshi Nakamoto dalam korespondensi yang mendetail dengan Marty Sirius Malmi menguraikan fitur-fitur penting Bitcoin, menekankan potensinya untuk mengamankan kekayaan dengan enkripsi yang kuat dan pentingnya mencadangkan kunci pribadi. Nakamoto menyoroti prioritas fitur berdasarkan nilai Bitcoin yang terus berkembang, menggarisbawahi fokus pengembangan pada keamanan dan aksesibilitas pengguna. Email yang diberi label nomor 3 ini ya mengungkapkan rencana dari Nakamoto untuk mengimplementasikan fitur escrow untuk memfasilitasi perdagangan fisik yang lebih aman, dan pada akhirnya penyelesaian mata uang digital dengan uang fiat. Pendekatan strategis ini menunjukkan pemikiran dari Nakamoto yang berpikiran maju ya dalam menciptakan kerangka kerja yang kuat
untuk integrasi Bitcoin ke dalam ekonomi yang lebih luas, guys. Dalam format tanya jawab itu ya, Nakamoto menjelaskan cara kerja dari blockchain Bitcoin, guys, dengan menekankan pada proses verifikasi yang transparan dan terdesentralisasi seperti yang sudah kita ketahui ya. Dan mengenai skalabilitas dari Bitcoin, Nakamoto dengan percaya diri ya menyatakan bahwa Bitcoin dapat melampaui jaringan pembayaran yang sudah ada seperti Visa dalam hal kapasitas transaksi dengan hukum Moore yang memastikan kemampuan jaringan yang menangani pertumbuhan. Optimisme sang penemu tentang skalabilitas bertentangan dengan kritik umum saat ini ya, memberikan sanggahan yang kuat terhadap kekhawatiran atas kinerja Bitcoin di masa depan. Email tersebut ya juga menyinggung tentang keamanan jaringan Bitcoin, menekankan bahwa ketahanannya meningkat seiring dengan pertumbuhan jaringan. Nakamoto mengakui adanya kerentanan awal dari sistem ini, namun ia berargumen bahwa desain jaringan ini secara inherent mencegah pencurian melalui model ekonominya, guys. Pada intinya, perspektif dari Satoshi Nakamoto ini mengenai Bitcoin mengungkap sebuah cetakan biru yang luas ya untuk mata uang digital yang terdesentralisasi, mampu berkembang dan aman, yang semuanya disaring menjadi satu dari sekian banyak email Malmi ya. Dan tulisan Nakamoto yang baru-baru ini dirilis yang terdiri dari lebih dari 100 email mungkin akan menjalani pemeriksaan menyeluruh dan pengawasan yang signifikan sepanjang tahun 2024 ini, guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa ya email-email yang terkuak di publik ini, guys, yang berhubungan dengan Satoshi Nakamoto. Apakah akan ada sesuatu hal yang menarik tentang Bitcoin itu sendiri atau mungkin tentang si Satoshi Nakamoto itu sendiri. Nah, ini menarik untuk diikuti. Jadi kalian tetap stay tune di sini ya. Nanti kita akan informasikan update-nya. Dan ada isu yang menarik juga, guys. Tersebar kabar ya di beberapa media sosial, bahkan beberapa analis kripto yang menginformasikan bahwa CoinMarketCap dan juga CoinGecko ini akan merilis token kriptonya sendiri, guys. Nah, ini masih bisa dibilang spekulasi ya, tapi kalau kita lihat dari berbagai berita di media sosial, ini tampaknya mungkin bisa dibilang salah satu prediksi yang cukup akurat juga ya, meskipun belum ada konfirmasi dari pihak CoinGecko ataupun dari CoinMarketCap. Nah, di sini caranya cukup simpel banget, guys. Intinya di sini kita hanya mengumpulkan semacam apa ya? Kalau di CoinMarketCap kita tuh hanya mengumpulkan diamond di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengumpulkan diamond setiap hari, guys. Kita klik aja. Nah, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan diamondnya. Kemudian kalau di CoinGecko ini juga hampir sama. Di sini cuman bentuknya candy ya. Nah, kalian klik aja candy di sini. Nanti akan dibawa ke halaman ini dan setiap hari kita kumpulkan candy-nya ya. Kita klik aja di sini ya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 60 dan untuk peran ataupun guna dari candy ataupun diamond di sini masih belum dikonfirmasi ya, apakah ini akan menjadi salah satu syarat atau apa. Tapi kita coba aja, guys. Kita kumpulin aja setiap hari karena tidak menutup kemungkinan ya hal ini bisa terjadi. Bahkan project-project yang bisa dibilang hampir mirip ya, seperti Arkham, kemudian beberapa project lainnya ya yang berhubungan dengan data-data kripto, ini juga mempunyai kriptonya sendiri, guys. Jadi kemungkinan kedepannya bisa saja CoinMarketCap dan juga CoinGecko ini mempunyai tokennya sendiri. Jadi manfaatkan kesempatan ini mumpung informasinya ini masih baru, guys. Oke, next. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan ya, bahwa saya akan memberikan rekomendasi yang cukup menarik, yaitu salah satu project yang mungkin kalian sudah tahu, yaitu projectnya Over Protocol ya. Jadi Over Protocol ini bisa dibilang sebagai salah satu project yang cukup menarik ya di 2024 ini, guys. Di mana project ini mempunyai misi ya untuk pengembangan inklusivitas, membuat protokol blockchain yang dapat diakses oleh semua orang, guys. Dan hal ini sangat penting untuk membangun jaringan blockchain yang benar-benar terdesentralisasi. Tujuan utamanya untuk menciptakan jaringan peer-to-peer global yang menerima kontribusi dari individu di seluruh dunia, meningkatkan keamanan dan stabilitasnya melalui kolaborasi kolektif, guys. Nah, di sini kita bayangkan kalau Over Protocol ini sebagai protokol blockchain untuk home staking yang memungkinkan partisipasi dalam jaringan blockchain secara langsung ya dari komputer dan perangkat pribadi. Intinya di sini, guys, dengan Over Protocol kita itu bisa mengakses blockchain secara langsung ya, tanpa kita repot-repot harus mendaftar sebagai validator dengan kerumitan yang ada ya. Dan ini cukup menarik karena kalau kita lihat di sini ya, untuk bisa menjadi validator ya, sangat simpel banget. Kalian tinggal download untuk aplikasinya, kemudian jalankan aplikasinya. Seperti itu, guys. Dan sebenarnya untuk Over Protocol ini sudah mengadakan untuk OBT season 1 atau Open Beta Testnet
versi 1 ya, atau season pertama. Dan ini orang-orang yang ikut dalam testnet pertama ini menjadi validator guys. Dan sayangnya untuk yang OBT season kedua ini kita tidak bisa mengikuti. Jadi orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam OBT season pertama ini sangat mempunyai privilege ya, dimana mereka mendapatkan token offer sebanyak 400, dimana salah satu syarat untuk menjadi validator di offer protokol ini ya harus memiliki 256 token offer guys, dan juga beberapa keunggulan atau privilege yang diberikan secara khusus ya, seperti poin dan lain-lain. Kalian bisa cari informasinya lebih lengkapnya ya untuk OBT versi pertama, sudah banyak dibahas ya. Nah, di sini kita akan fokus pada OBT season kedua guys. Dan untuk komparasi ya, seperti yang kalian tahu, untuk menjadi seorang validator kita itu biasanya menggunakan semacam VPS kayak gitu ya. Dan tentu saja kita harus bayar untuk menyewanya. Dan untuk mengoperasikannya ini pun tidak sembarang orang bisa, karena komen-komen ataupun untuk mengontrolnya kita harus memahami bahasa-bahasa pemrograman secara khusus ya, dan tidak sembarangan orang paham. Meskipun mengikuti tutorial yang ada ya di berbagai media, mungkin dari media informasi visual ataupun berupa artikel. Kalau kita lihat di sini ya, untuk bisa menjalankan offer protokol ini sangat mudah banget. Kita cuma klik-klik saja guys ya. Kalau kita lihat di sini ya. Dan di sini untuk resource-nya pun juga tidak terlalu banyak. Bahkan aplikasinya ini sangat ringan, bisa kita operasikan di PC-PC kentang, sehingga kalau kita harus menyewa VPS, kita tidak perlu menyewa dengan spek VPS yang tinggi, tapi bisa menggunakan spek yang mungkin bisa dibilang kentang juga ya. Tapi itu sudah bisa menjalankan node dari offer protokol ini guys. Itu salah satu keunggulannya, dan tentu saja sangat mudah untuk mengoperasikannya karena kita tinggal klik menu yang perlu kita lakukan di situ guys untuk menjalankan offer protokol node-nya. Jadi ini salah satu kelebihan ya dari offer protokol itu sendiri. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri tentang offer protokol ini, karena ini cukup menarik guys untuk projectnya. Bahkan banyak yang bilang ya, untuk airdrop dari offer protokol ini bisa JP guys, karena fundraisingnya pun juga termasuk besar ya. Saya lupa berapa untuk penggalangan dananya ya. Kalian bisa cari informasinya. Dan di sini saya akan memberikan ya khusus bagaimana caranya supaya kita bisa ikut serta dalam OBT season kedua nanti guys, atau Open Beta Testnet season kedua dari offer protokol ini. Kalian bisa kunjungi ya untuk lebih simpelnya di akun Telegram group atau akun Telegram channel IndoGems. Di situ sudah kita share ya untuk bagaimana caranya mengikuti atau persiapan ya untuk OBT season kedua, sudah kita rangkum di situ. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan tutorial secara visualnya guys. Oke, yang pertama kita harus mempersiapkan atau menginstal Offer Wallet guys ya. Kalian bisa kunjungi link yang nanti ada di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, atau kalian download untuk Offer Wallet. Ada versi Android dan juga versi iPhone-nya ya. Di bawah juga sudah ada deskripsinya. Kalian tinggal klik aja, dan jangan lupa untuk masukkan kode dari IndoGems guys untuk bisa mendapatkan tambahan 1000 poin guys secara gratis. Oke, atau kalian juga bisa langsung scan aja barcode di sini ya. Nanti akan dibawa ke halaman download dari Offer Protocol. Nah, setelah itu kalian lakukan instalasi seperti biasa guys ya. Di HP nanti akan seperti ini tampilannya ya, kurang lebih sama. Dan untuk poinnya di sini memang saya masih sedikit ya, karena baru install beberapa hari yang lalu. Dan buat teman-teman yang sudah install pada season pertama, mungkin sekarang nilainya sudah di atas mungkin 30 ribuan ya untuk poinnya. Nah, kemudian di sini kalian lakukan atau selesaikan tas-tasnya ya untuk bisa mendapatkan poinnya. Ada beberapa tugas harian yang bisa kalian lakukan. Ini kebetulan sudah saya lakukan ya untuk tugas hari ini dengan poin 94. Nah, di mana untuk mencari tugasnya kalian tinggal klik aja kode bintang di sini ya, atau menu bintang di sini. Nah, di sini ada daily quiznya. Kalian bisa cek ya untuk daily quiznya dan kalian selesaikan. Selanjutnya juga ada untuk friend card. Jadi kalian bisa undang teman-teman kalian untuk bisa mendapatkan tambahan poin guys. Nah, di sini juga menjadi salah satu syarat ya, di mana kita harus melakukan staking untuk poin yang kita dapatkan ya. Dan staking ini akan menambah poin kita secara otomatis guys, seperti yang terlihat di sini ya. Jadi semakin banyak poin yang kalian staking di sini, maka akan semakin banyak pula reward yang akan kalian dapatkan. Dan kalian bisa claim untuk rewardnya setelah 1 poin guys. Nah, untuk menu reward di sini untuk beberapa aktivitas yang sudah saya lakukan nanti akan tertera di sini guys, antara lain seperti
follow Twitter, quiz reward dan juga daily reward, nanti history activity akan keluar di sini. Untuk settingnya kalian bisa cek di sini juga ya. Jadi jangan lupa kalian kumpulin poinnya setiap hari ya, karena ada kemungkinan untuk poin dari offer wallet ini akan dijadikan sebagai salah satu syarat ya untuk bisa ikutan di season kedua guys. Karena kalau kalian tahu di season pertama syarat untuk bisa menjadi validator itu minimal ya di 30.000 poin guys. Jika kalian tidak masuk dalam whitelist ya kalau nggak salah. Kalau masuk whitelist itu cuma $10.000 saja plus bonus 400 token offer, tapi yang tidak masuk waitlist akan butuh 30.000 poin untuk bisa menjadi validatornya guys. Nah, ada kemungkinan juga di season kedua poin ini akan juga menjadi salah satu syaratnya. Jadi kalian kumpulin mumpung masih ada waktu. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kalian masukkan untuk offer protokol ini di whitelist CoinMarketCap ya. Kalian tinggal klik aja kode bintang di sini. Jadi nanti kalau ada updatean, kalian akan tahu guys. Dan ini juga sudah di-mention di akun Discord-nya ya untuk persiapan ini seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, jadi di sini untuk persiapan Open Beta Testnet Season 2, OBT Season 2 ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah palm staking, yaitu kita men-staking poin yang tadi ya di Over Wallet ya. Dan yang untuk pertama ini buat mereka atau teman-teman yang sudah menjalankan Overnode di season pertama guys. Dan untuk informasi aja, OBT Season 2 ini akan dilakukan atau dibuka ya tanggal 13 di bulan Maret 2024 nanti guys. Jadi masih ada waktu sekitar mungkin 20 hari ke depan ya. Jadi kita masih ada waktu untuk mengumpulkan poin. Dan misi yang ada di Over Wallet nanti akan berhenti ya antara tanggal 11 sampai tanggal 12 guys. Untuk semua misinya ini akan berhenti dan tanggal 13-nya akan dibuka untuk OBT season kedua. Kalau kita lihat di sini ya, siapa aja yang eligible mengikuti OBT season kedua, yaitu semua orang yang menggunakan Over Wallet ya. Ini bisa berpartisipasi dan memang di sini tidak disebutkan ya untuk poinnya berapa minimal, tapi tidak menutup kemungkinan guys hal itu akan menjadi salah satu syaratnya. Oke, kalau kita lihat di sini ya untuk community ya dari Over Protocol itu di Twitternya sudah ada 636.000 orang. Jadi Over Protocol ini sangat besar antusiasme dari marketnya. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Mumpung masih ada waktu, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalian kumpulin poin sebanyak-banyaknya karena siapa tahu akan menjadi salah satu syaratnya guys. Oke, jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi untuk infonya dan beberapa info di seputar news akan kita share di akun Twitter ya. Dan untuk project-project baru yang lagi pre-sale ataupun lagi testnet dan juga beberapa project yang lagi airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram group atau di Telegram channel ya. Jadi kalian gabung aja di situ karena project-project yang kita rekomendasikan di situ kita sudah lakukan beberapa seleksi ya. Jadi kemungkinan untuk terkena phishing ini sangat kecil guys. Oke, so seperti biasa kami masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.